Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Betapa kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, yang tetap memberikan kami kehidupan yang baru. Sebelum kami memulai akan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, mengurapi kami dengan Roh Kudus, supaya hati dan pikiran kami dapat menerimanya dengan baik, dan kami mengerti akan firman-Mu yang harus kami jalankan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Ampunkanlah kami dari segala dosa kami, supaya kami layak untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sekali lagi saya akan membacakan Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salah satu pertanyaan yang sering ada di benak setiap orang Kristen adalah bagaimana aku tahu dan bisa melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi, bagaimana aku tahu kehendak Tuhan dan bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saya pribadi juga pernah dan sampai sekarang juga terus bergumul mengenai hal ini. Jemaat yang terkasih, melakukan kehendak Tuhan berarti ada dua hal yang perlu kita tahu bersama. Yang pertama adalah merenungkan firman Tuhan, dan yang kedua melakukan apa yang telah difirmankannya itu. Merenungkan firman Tuhan itu berarti kita harus mengetahui apa yang kira-kira Tuhan ingin firmankan kepada kita. Karena dengan merenungkan firman Tuhan itu sama dengan kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atau apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, untuk mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan itu, seseorang harus memiliki persekutuan yang karib atau dekat dengan Tuhan. Bila kita memiliki hubungan yang karib atau dekat dengan Tuhan, kita pasti tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 tertulis, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Tentunya kita mempunyai sahabat karib, bukan? Atau orang terdekat kita. Bila kita sering berkomunikasi dengan dia, pasti kita akan mengetahui apa yang dia senangi dan apa yang tidak dia senangi. Apa yang ingin dia lakukan atau kita lakukan untuknya, begitu juga sebaliknya. Kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasihi, dan kita akan berusaha untuk tidak menyakiti akan orang yang kita kasihi atau orang yang dekat dengan kita itu. Begitu juga dengan kita. Kalau kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, maka kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Karena orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan sudah pasti adalah orang yang senang membaca dan merenungkan firman Tuhan, seperti yang kita lakukan setiap pagi, setiap malam, ataupun setiap saat seperti sekarang ini. Alkitab berkata,
Orang yang merenungkan firman Tuhan itu sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini bukan berarti ingin kaya, ingin sukses, ingin segalanya berarti harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bukan ya. Dalam arti kata, dalam seluruh kehidupannya dia dimampukan oleh Tuhan untuk berjuang, untuk bergumul, untuk melalui semuanya. Karena Tuhan membukakan jalan, mengajarkan dengan hikmat, kebijaksanaan, dan juga firman-Nya. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk membuatnya berhasil. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamat tidak melakukan segala sesuatu menurut dirinya atau kehendaknya. Tetapi sebaliknya, ia melakukan segala sesuatu menurut kehendak Bapa. Ia berkata di renungan kita, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah yang disebut dengan bergaul karib, yaitu ada suatu hubungan yang sangat dekat, sangat intim, sangat pribadi yang berdasarkan akan kasih. Walaupun Yesus mempunyai kehendak, keinginan, bahkan mempunyai otoritas secara pribadi, ia tetap melakukan dan mengutamakan kehendak Bapa di surga. Karena dia tahu bahwa kehendak Bapanya itu pasti yang terbaik. Karena itu kita pun harus tinggal dalam firman-Nya supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya yang akan membuat kita semakin mengerti apa yang Dia inginkan. Cuma terkasih ada yang menyebut bahwa Alkitab itu sebagai surat cintanya Tuhan untuk kita. Melalui firman-Nya, Tuhan memanggil kita masuk dalam suatu hubungan yang pribadi dengannya. Orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan dapat mengenali akan cinta kasih Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang sanggup mengubah pemikiran dan hidup kita ini dan menjadikan kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Lalu yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan yang tertulis dalam firman Tuhan. Tuhan berkenan kepada orang yang berjalan dalam kehendak-Nya. Sebaliknya, Tuhan tidak berkenan kepada orang yang tidak melakukan kehendak-Nya. Melakukan kehendak Tuhan sama dengan tekun dan taat, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kita mau melakukan kehendak Tuhan bukan hanya pada saat perintahnya itu mudah untuk kita lakukan dan menyenangkan hati kita. Sekalipun melakukan kehendak Tuhan itu terasa begitu menyulitkan dan tidak menyenangkan bagi kita, tetapi karena kecintaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita mau melakukannya. Siapa yang mampu melakukan kehendak Tuhan dengan sangat mudah? Saya rasa tidak ada. Karena ketika melakukan kehendak Tuhan, kita harus mau menanggalkan diri kita, merendahkan diri kita, dan membiarkan Tuhan sendiri mengatur akan jalan kita. Kita mau untuk dengar-dengaran dipimpin oleh Tuhan. Dan itu sangatlah sulit. Karena kita harus sekali lagi merendahkan diri kita, menanggalkan keinginan duniawi atau nafsu kita. Dan juga tidak mengutamakan hasrat kita ataupun apa yang kita mau, kekuatan kita ataupun kepintaran kita. Semuanya hanya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sebagaimana contohnya, bila mana ada di antara kita yang sedang sakit,
Padahal kita sudah berusaha untuk hidup sehat, makan teratur, istirahat teratur, olahraga teratur, dan lain sebagainya, minum vitamin, pulang minum banyak air putih, tiba-tiba dia sakit. Kita tidak tahu apa alasannya. Lalu kita bertanya kepada Tuhan, apakah kita tahu bahwasanya Tuhan membiarkan itu terjadi? Karena ada maksud, ada kehendak Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita. Dan untuk menerima hal itu tidaklah mudah. Ada rasa marah pastinya, ada rasa penuh banyak pertanyaan. Dengan orang yang tiba-tiba terkena kanker, ataupun tiba-tiba dia bangkrut, kena tipu dan lain sebagainya, padahal dia sudah sangat percaya dengan orang tersebut. Ataupun orang yang telah lama menantikan keturunan ataupun pasangan hidup, padahal dia sudah berjuang, berusaha untuk pergi ke dokter, untuk berobat sana kemari, berusaha untuk mendapatkan akan keturunan dan penjodohan juga pasangan hidup, tapi selalu saja dikecewakan. Nah, apakah kita merasa bahwa ada sesuatu yang Tuhan kehendaki dari pengalaman hidup kita itu? Lalu bagaimana kita tahu apa yang Dia kehendaki? Mengapa dibiarkan kita sakit? Mengapa dibiarkan kita mengalami hal demikian? Pasti ada kehendak Tuhan di balik itu semua. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita percaya kepadanya dengan kita bertekun membaca akan firman-Nya dan merenungkannya serta melakukannya. Seperti ada tertulis tadi, bahwasanya orang yang melakukan kehendak Tuhan hidupnya akan berhasil. Dan Tuhan Yesus adalah salah satu contoh yang terbaik yang menjadi teladan bagi kita, di mana Dia taat melakukan kehendak Bapa di surga. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang melakukan kehendak Tuhan harus hidup dalam kebenarannya, yaitu kebenaran akan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyenangkan hati Tuhan, firman-Nya akan digenapi dalam hidup kita. Jadi saudara, apakah kita mau melakukan kehendak Tuhan ataukah kita bertahan pada kehendak kita sendiri? Jawabannya tergantung pada jemaat yang terkasih ataupun saudara sendiri secara pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau tetap memberikan kami akan firman-Mu untuk kami dapat renungkan dan lakukan di sepanjang hari ini dan hari-hari berikutnya. Engkau mengajarkan kami pada hari ini Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki, dan untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah dengan kami membaca dan merenungkan firman-Mu serta taat tekun melakukan firman-Mu tersebut. Sungguh Tuhan tidaklah mudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena kami harus menanggalkan keinginan ataupun ego kami, menanggalkan akan kesombongan ataupun kekuatan kami. Tapi kami harus merendahkan diri kami, membiarkan Tuhan mengajar, membimbing dan menuntun kami, karena Tuhan sangat tahu apa yang terbaik buat diri kami, melebihi pikiran ataupun kehendak kami sendiri. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kami senantiasa, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dan kami menjauhi apa yang tidak ingin Tuhan yang tidak ingin untuk kami lakukan. Dan biarlah Tuhan kami senantiasa menyenangkan akan hati-Mu. Kami juga memohon kepada-Mu Tuhan untuk seluruh kehidupan kami secara pribadi dan juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi pula dimanapun mereka berada. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang penuh cinta kasih dan yang tekun taat melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah kami semangat melakukan segala sesuatunya dengan baik,
dan kami menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Yesus kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kita, menguatkan iman kita, membimbing dan menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang mau dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Salam sehat.